Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Ini nanti saya nengoknya ke kanan terus kok nih. Lama teleng nih. Lah di sini enggak ada orangnya, Bu. Lah orangnya berapa nih? Ibu-ibu. Pripun, Pak? Ini masalahnya bapak nggak ada yang datang, jadi minggunya kesini terus. Mungkin sebagian mawon yang bagian sana yang nggak kelihatan nggak apa-apa, nanti sebelah sini nggak apa-apa. Oh nggak bisa deh, nggak bisa dibu, ini ada kamera di sini. Buatan sakit nih, buatan merokok. Saya tak nengok mawon buatan apa-apa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang begitu besar, yang begitu luar biasa adalah nikmat kita bisa melaksanakan ibadah di bulan yang mulia. Bulan apa, Bu? Ramadan. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul menggunakan kenikmatan ini, kenikmatan pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini, dengan memperbanyak ibadah-ibadah kita di bulan ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia mengikuti ajaran beliau sampai nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah buka bersama yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi siang niku tiba-tiba Ustadz Agus Santoso menghubungi saya. If nanti ngisi ya. Masya Allah niku 2:30, Bu. Gitu. Jadi ini materinya mungkin sedikit ya materi dadakan. Ya, tapi insya Allah kita berusaha untuk menyampaikan yang terbaik, dan insya Allah akan ada pelajaran yang bisa diambil. Sebelumnya di sini saya izin untuk menggunakan bahasa Indonesia Ibu, karena kalau pakai bahasa Jawa niku mungkin malah karena saya tidak terlalu bisa, nanti malah jadi terseok-seok. Takutnya malah salah bahasanya mungkin. Bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan sore hari ini adalah tentang dicintai di langit juga dicintai di bumi. Napa, Bu? Dicintai di langit, dicintai di bumi. Niku kira-kira mungkin apa tidak kita bisa dicintai oleh penduduk langit juga dicintai penduduk bumi? Mungkin apa buatan, Bu? Mungkin, contohnya sinten, Bu? Kira-kira siapa yang ada orang yang kira-kira dicintai Allah dan dicintai seluruh manusia, Bu? Dicintai penduduk langit, dicintai penduduk bumi, semuanya mencintai orang tersebut. Kira-kira sinten, Bu? Nabi Muhammad, jelas niku pokon. Jenengan niku mosok nabi ini dewi mboten ngertos. Nggih, ya, contohnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi apakah bisa manusia selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku dicintai oleh Allah? Maka jawabannya bisa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan, Gusti Allah niku nek tresnani, betul kita Bu. Kalau mencintai seorang hamba, da'a Jibril, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat sinten Bu? Ini malaikat Jibril niku tugasnya apa? Mencabut nyawa. Kamu cabut nyawa ta Bu? Malaikat Jibril itu menyampaikan apa? Wahyu. Jadi memanggil malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu adalah malaikat pemimpinnya para malaikat. Jadi malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia, pemimpinnya para malaikat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Jibril alaihissalam, Inni uhibbu fulanan. Sesungguhnya wahai Jibril, aku itu mencintai seseorang hamba. Fa'ahibbahu, maka cintailah ia. Jadi Allah itu kalau mencintai seseorang, memanggil Jibril, memanggil malaikat Jibril, mengatakan wahai Jibril, aku mencintai seorang hamba, maka cintailah ia. Maka kemudian malaikat Jibril kira-kira mencintai juga namun buatan Bu akhirnya. Mencintai juga, karena itu perintah Allah pasti dilaksanakan. Apakah sampai situ tidak? Fayuhibbuhu, maka kemudian malaikat Jibril mencintainya. Kemudian malaikat Jibril itu setelah mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, yunadi ahlis sama, kemudian menyeru penduduk langit. Jadi penduduk langit itu ada orangnya buatan Bu, ada penduduknya buatan di langit niku. Bu, di langit niku ada penduduknya buatan? Ada. Siapa penduduknya Bu? Malaikat, para nabi. Diseru oleh malaikat Jibril alaihissalam. Innallaha yuhibbu fulanan. Wahai para malaikat, wahai para penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba. Fa'ahibbuhu, maka cintailah juga orang tersebut. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka kemudian orang itu dicintai oleh seluruh penduduk langit. Ini kelihatannya kok seperti ibu-ibu pada lemes nih. Sudah lapar ibu nggih? Masya Allah. Niki bukannya nopo niki Bu nggih? Ayam. Seharusnya semangat Bu, niki berkatnya gede loh Bu. Kedahi semangat nggih Bu nggih. Nggih lemes-lemes ngantuk niki ulah nggih. Lemes niki jane. Kemudian dicintailah oleh seluruh penduduk langit. Kemudian apakah sampai situ saja? Tidak. Tsumma yudha'u lahul qabulu fi al-ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun meletakkan kepada bumi, diletakkan ke bumi niku kasih sayang, sehingga seluruh manusia ikut mencintai orang tersebut. Begitu juga sebaliknya Bu. Jadi ini hadisnya belum selesai. Wa idza abghadha 'abdan, dan Allah Subhanahu wa taala niku kalau membenci seorang hamba, memurkai seorang hamba. Ini tulisannya kecil sekali Bu, saya ini baru saya gini. Fayaqul da'a Jibril fayaqulu inni abghadha fulanan fa abghidhu. Kemudian Allah taala juga memanggil malaikat Jibril. Kemudian mengatakan, wahai Jibril, sesungguhnya aku itu membenci, aku memurkai seseorang. Fa'abghidhu, maka juga bencilah dia.
Yang benci niku sinten? Allah. Jenengan jenengan niku dibenci kali tetanggane pun senep boten. Senep rasanya kok ndak enak, itu baru dengan tetangga. Lah ini dibenci oleh sinten? Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah apa membenci sendiri? Tidak, mengajak siapa? Malaikat Jibril. Apakah malaikat Jibril kemudian menyembunyikan sendiri? Tidak, masih mengajak penghuni langit, turun kepada penghuni langit mengumumkan. Tsumma yunadi fi ahli sama, kemudian malaikat Jibril itu menyeru pada penduduk langit, innallaha yabghadhu fulanan fa'abghidhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memurkai seseorang, membenci seseorang, maka bencilah ia juga. Wah niku. Ya, jadi mengajak seluruh penghuni langit. Penghuni langit niku banyak napa banyak, Bu? Banyak. Bahkan disampaikan Nabi SAW, yang setiap 4 jengkal itu ada malaikat. Setiap 4 jengkal, jarak 4 jengkal niku ada malaikat. Berarti banyak mboten niku, Bu? Banyak. Langit yang sebesar itu ya dipenuhi oleh malaikat-malaikat langit 1 2 3 4 5 sampai 7 full dengan malaikat. Bahkan sampai Nabi SAW niku langit itu sampai kriat-kriat. Ya, kalau bahasa kita seperti itu. Ya, sampai napa nggih? Ya. Kalau ranjang dipan niku pun lawas, niku nek di tiduri ini kan kriat kata ibu sampai langit itu kriat saking banyaknya penduduk. Jadi kita bisa bayangkan sebanyak itu penduduk, semuanya membenci orang tersebut. Ya. Tsumma tuda'u lahul baghdha'u fil ard, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kebencian itu di muka bumi. Akhirnya seluruh penduduk muka bumi itu ikut membenci orang tersebut. Niki artisnya ada 2 nih Ibu. Yang satu di satu sana. Ya. Lalu bagaimana Bapak Ibu kita itu agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh penghuni langit dan juga dicintai oleh penduduk bumi? Bu, jangan pengen dicintai mboten Bu? Pengen mboten? Nah, nek pengen kok malah ngurusi panganan niku ketinggalan. Ngurusin apa tadi? Saya kok kepo nih. Oke, Allah kemudian Nabi SAW niku bersabda dalam sebuah hadis. Ya. Bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kalau ada hadis di dalamnya itu ada firman Allah, berarti namanya hadis apa, Bu? Hadis apa? Hadis qudsi. Okay. Jadi hadis qudsi itu hadis yang isinya adalah firman Allah. Jadi ini bukan Al-Qur'an, ini hadis tapi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi. Ya, di sini sudah sangat terkenal Bapak Ibu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah ada sesuatu hal yang lebih aku cintai apabila hambaku itu mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan apa-apa yang diwajibkan atas mereka. Jadi cara pertama nih Ibu, nopo cara pertama? Apa Bu? Masya Allah nih, saya itu pengen tak panjang tapi kasihan nek saya berhenti sekarang nih masih buka yang terlalu lama. Yang pertama, agar kita dicintai oleh penduduk langit dan bumi adalah kita istiqomah dalam mengerjakan amalan-amalan wajib. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan jika kalau hamba tersebut sudah mengerjakan amalan-amalan wajib, istiqomah ketika melakukan amalan-amalan wajib, ya, kok masih melakukan amalan-amalan sunnah, ya, masih ditambah amalan-amalan sunnah yang lain, maka tidaklah aku kemudian akan lebih mencintai orang tersebut. Ya, jadi sudah dicintai, tambah lagi
cintai lagi, lebih dicintainya. Ya, jadi cintanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada yang melakukan amalan wajib saja. Ini belum selesai. Kita pikir yang pertama kita bahas, Bu, istiqomah dalam mengerjakan amalan-amalan wajib. Di dalam amalan wajib itu ada amalan yang hablum minallah dan juga hablum minannas. Jadi ada amalan-amalan wajib yang hubungannya itu dengan Allah Subhanahu wa taala, ada juga amalan wajib yang hubungannya dengan manusia. Begitu juga ketika amalan-amalan sunnah, ya, amalan-amalan yang tidak diwajibkan tapi dianjurkan, itu juga ada yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang hubungannya dengan manusia. Ya. Jadi berapa Bu poinnya? Tadi kan dua dipecah lagi jadi masing-masing dua. Berarti 2 tambah 2 4. Jadi pembahasan kita ada 4 Bu. Yang pertama, kewajiban kita dalam hablum minallah, dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa Bu? Amalan-amalan wajib niku. Salat, kemudian puasa apa? Ramadan. Kalau salat tadi salat apa Bu? Salat wajib niku apa? 5 waktu. Kemudian zakat dan lain sebagainya. Salat. Nabi SAW niku nanti ngendika dalam sebuah hadis, ya, pernah ditanya oleh seseorang, ya, nama sahabatnya itu Abdullah bin Mas'ud, pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amalan nopo yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat tepat pada waktu. Salat. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan amalan-amalan wajib seperti salat, seperti puasa Ramadan, salat 5 waktu, zakat dan lain sebagainya. Itu wajib kita kerjakan dan harus kita kerjakan. Bahkan ini adalah kunci utama, poin utama, ya. Karena kita kadang-kadang berpikir, alah, saya penting aku nek karo tonggo ki apik, karo wong ki apik. Kadang-kadang seperti itu nggih Bu. Aku ra salat ra apa-apa, saya penting aku karo tonggoku apik. Seperti itu betul apa benar Bu? Betul. Kenapa? Karena justru yang hubungan yang paling penting untuk kita hubungkan, untuk kita untuk kita pererat, ya, adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagaimana kita bisa dicintai oleh manusia kalau kita tidak mau mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita itu kalau mau cari followers, kalau bahasanya sekarang gitu Bu, kita nyari orang yang like, ya, mencintai kita. Orang kalau di media sosial kan mencari subscriber, mencari like itu kan agar punya pengikut, agar punya orang yang cintai gitu Bu. Ya. Kalau kita pengen mencari orang yang dicintai, orang yang mencintai kita, ya, maka boleh, tapi jangan sampai kita melanggar, ya, Allah, melanggar norma-normanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahasa Inggris itu prioritaskan, prioritaskan, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengerjakan amal-amal wajib, sholat kita perbaiki, puasa jangan sampai bolong, zakat wajib kita, baik itu zakat fitrah, zakat mal, kita bayarkan. Kita kalau ada orang yang cuma melakukan amalan wajib saja bisa masuk surga, benar? Bisa. Jadi istilahnya niku orang yang mengerjakan amalan-amalan wajib saja, tidak mengerjakan amal sunnah, ya. Jadi yang penting posone jalan, sholate sregep, kemudian zakat yang dibayar, niku namanya muktasid. Kalau orang-orang yang juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah niku as-sabiqat lil khairat. Ya. Kalau yang
nomor 3 yang orang niku kadang-kadang sholat bolong, posone mokel-mokelan nggih. Apa mokel niku bahasa sini napa, Bu? Mokah-mokahan. Ini ku namanya dzalimun li nafsihi. Kadang-kadang sholatnya males, kadang-kadang sholatnya di masjid, kadang boten, seperti itu. Itu namanya dzalimun nafsi. Kalau orang yang hanya melakukan ibadah-ibadah wajib itu namanya muktasid, dan ini juga akan masuk surga. Ya. Ini yang pertama, Bu. Apa tadi? Ya. Hablum minallah dalam melakukan kewajiban. Yang kedua, ya, melakukan kewajiban dengan hubungan kita, ya, yang hubungannya itu dengan manusia. Ya, contohnya apa, Bu? Ya. Hubungan wajib kita, ya, hablum minan nasnya itu wajib melakukan amalan tersebut. Contohnya apa? Niku nggih wajib. Kemudian birrul walidain. Ya, itu wajib. Ya, jadi hubungan kita dengan manusia juga kita perbaiki. Ya, dengan orang tua kita. Ya, bahkan Nabi SAW niku pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku hormati? Ya, untuk yang paling harus aku unggah-ungguh, yang harus paling aku utamakan. Bahkan Nabi SAW jawab pripun, Bu? Masya Allah. Ini pengajiannya seperti online nih. Sinten, Bu, yang harus diutamakan? Ibu, bapak. Tapi zaman sekarang kita nginten jenengan. Kalau misalnya, Bu, niki ada tamu, terus di rumah tidak ada jamuan, akhirnya jenengan beli gorengan. Kira-kira menyuguhkan ke tamu niku dengan piring nopo sak plastik-plastike? Dengan piring. Kenapa? Karena ingin menghormati tamu. Lah kira-kira jenengan kalau berikan gorengan orang tua, ibu misalnya, dikei sak plastik-plastike, napa niki Bu mun kula piringi. Sak plastik-plastike bae kok ngregeti piring. Nggih, Bu nggih. Padahal yang harus kita utamakan iku sinten? Ibu kita, orang tua kita. Jadi birrul walidain niku salah satu, ya, hablum minan nas yang wajib untuk kita, ya, eratkan. Kemudian yang ketiga, jaminan nih, Bu. Masih lama nih. Yang ketiga adalah, ya, mengerjakan sunnah-sunnah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa, Bu? Banyak. Bahkan setiap ibadah-ibadah wajib itu ada yang sunnah mesti. Sholat, ya, dalam ketika sholat wajib, ya, sholatnya waktu itu yang sudah wajib itu pasti ada yang sunnah. Apa contohnya? Tahajud, kemudian duha, kemudian rawatib, kemudian witir, kemudian tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Ya. Kemudian puasa. Ya, puasa niku ada puasa sunnah apa saja, Bu? Senin, Kamis, terus napa? Kelahiran apa? Niku sinten niku? Oh, sendiri-sendiri. Lah malang kok sendiri-sendiri toh, Bu. Mungkin saya tak amal sholat subuh ping 5 rakaat pripun, Bu? Oh, saya pengen nambah, Bu. Misalnya sholat Daud, ngertos sholat Daud, puasa Daud ngertos, Bu? Sehari puasa, sehari tidak. Kemudian puasa Ayyamul Bid itu seperti apa? Jenengan niku sing sunah-sunah mboten ngertos, malah gawe poso dhewe ya. Masya Allah. Nggih, niki yang puasa sunnah coba. Ini ada puasa Senin Kamis, niku hari Senin dan hari Kamis. Puasa Daud niku tadi puasa apa? Puasa Ayyamul Bid 3 hari 1 bulan. Berturut-turut tanggal berapa? Berapa? 13, 14, 15. Kemudian puasa apa boleh? Puasa
puasa Arafah. Kemudian ada puasa Asyura dan sebagainya. Niku nggih yang puasa sunnah niku niku. Niku nggih. Jadi diutamakan yang ada perintahnya dulu nggih. Jangan malah buat puasa sendiri-sendiri, mungkin malah poso. Aku tak Jumat poso. Ya. Mute. Nanti kita bahas lain waktu Bu, kalau seandainya nanti ada kesempatan. Ini bahasannya panjang. Ya, kita fokuskan dulu kepada yang sunnah-sunnah nih. Kemudian kalau zakat sunnahnya nopo? Sedekah, Ibu nggih. Ya. Jadi gunanya amalan-amalan sunnah niku untuk apa, Bu? Ada yang tahu, Bu? Jenengan niku diperintahkan untuk mengerjakan amalan sunnah itu untuk apa? Ya itu pasti. Maksudnya tujuannya niku nopo? Nek pahala niku mesti. Napa? Meringankan dosa. Nggih, menghapuskan dosa. Meringankan itu menghapuskan dosa, nggih. Ya, maksudnya menyempurnakan amalan wajib. Gitu. Karena kan kita mesti amalan wajib niku saged boten Bu fullnya semuanya yakin diterima. Yakin pahalanya itu full semuanya. Kan boten nggih. Kita kadang-kadang sholat niku kepikiran, waduh tadi komporen niku wis tak pateni urung ya. Nah, seperti itu. Terus pas sholat kunci ku ndi? Nah, habis kunci. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang sholat kan kita enggak khusyuk nggih. Jadi disempurnakan dengan apa? Sholat sunnah. Kemudian tujuan adanya ibadah-ibadah sunnah kan juga untuk memberikan kesempatan orang-orang yang semangat ibadah. Nah, niku kan ada nggih kan semangatnya orang itu kan beda-beda nggih. Ada yang wis lah pokoknya aku tak sholat 5 waktu tok wis cukup. Terus aku poso, nek poso ya Ramadan tok wis. Tapi ada juga orang yang ketika setelah sholat, aduh kok rasanya masih kurang, masih ada pengen sholat lagi, masih rindu dengan sholat, masih rindu dengan Allah Ta'ala. Seperti apa caranya? Nah, dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi kalau ke masjid datang, niku sholat tahiyatul masjid. Kok imamnya belum datang, ditambah lagi sholat qobliyah, sholat apa? Rawatib niku. Kok masih belum datang lagi? Buka Al-Quran, baca Al-Quran. Kemudian setelah sholat, kalau yang mungkin tadi, pokoknya aku sholat waktu, rasa pikir, jadi salam, assalamualaikum, langsung tur hilang. Nah, ada yang seperti itu. Dikir niku hukumnya apa Bu? Dikir setelah sholat, hukumnya apa? Sunnah. Jadi sebenarnya dengan ya dikir nggak apa-apa, tapi diadakannya zikir itu salah satunya untuk memberikan kesempatan orang-orang yang semangat ibadah itu untuk zikir. Jadi kemudian zikir dulu. Setelah zikir kok masih waktunya masih banyak, pengen apa? Baca Al-Quran lagi. Karena mungkin saking cintanya dengan masjid Bu. Kalau kita jenengan niku termasuk yang mana Bu? Yang muktasid, yang pokoknya yang wajib, atau yang aku pengen sholat sunnah, aku pengen puasa sunnah. Yang mana Bu jenengan niku? Pokoknya wajib kan nggih. Yang penting napa? Konsisten istiqomah. Ngaten ibu nggih. Ya. Kemudian yang terakhir napa Bu? Tadi sudah wajib-wajibnya dengan Allah, wajib-wajibnya dengan manusia, sunnah-sunnahnya dengan Allah. Sekarang sunnah-sunnah dengan siapa? Manusia. Contohnya napa Bu? Sunnah-sunnah dengan manusia ini napa? Kata ibu ya, kita memberi orang yang berpuasa, kemudian kita mengucapkan salam. Kalau ketemu orang itu napa? Senyum, ya toh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan apa? Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqahu. Senyum itu sedekah loh Bu. Jadi sedekah yang nggak pakai modal, niku senyum. Tapi susah napa mboten? Lah tenang Bu nggih. Jenengan nek bar ditagih utang, terus kok kali sahabat itu ada yang pernah bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semenjak aku masuk Islam sampai sekarang itu tidak pernah sekalipun bertemu denganku kecuali senyum. Nanti kan kalau ketemu niku Nabi kan mesti kadang-kadang suasana hati itu sedang tidak baik atau suasananya sedang grundel atau banyak hal, tapi Nabi itu selalu senyum. Nah kita kan kadang-kadang kalau
lagi suasana lagi enak, di rumah lagi anak-anak kok lagi susah. Ketemu tanggane ditakoki akeh malah, "Apa to?" Malah gitu. Nggih lho Ibu. Nah, nggih jujur mawon Ibu nggih. Nggih. Senyum itu salah satu ya sunnah ketika kita bertemu dengan orang lain, hubungan kita dengan orang lain. Kemudian mengucapkan salam. Bu, di sini kalau orang mengucapkan salam niku kelihatan asing mboten? Asing nggih Bu nggih. Di jalan orang kenal, "Assalamualaikum." Apa? Malah ngoten to, Bu. Padahal itu perintah Nabi SAW niku nanti ngendika ya eh, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Wahai para sahabatku, maukah kalian aku berikan sebuah amalan yang apabila kalian itu melakukan maka akan saling mencintai. Kemudian Nabi SAW ketika apa? Afsyus salam, mengucapkan apa? Salam. Jadi salam itu kalau kita mau melakukan akan menimbulkan kecintaan. Masalahnya sekarang niku salam itu kelihatannya asing sekali. Salam niku cuma ada di pamflet, cuma ada di papan-papan sekolah. Senyum, sapa, salam. Tapi nggak ada yang melakukan. Senyum sudah, sapa sudah, salamnya yang belum Bu. Maka coba kita hidupkan salamnya. Salam. Kalau kita ketemu, kalau misal kita malu sekali. Ya kalau kita yang kenal dulu, misalnya kalau kita nggak kenal, kita yang kenal dulu wes. Salam. Assalamualaikum Bu Sri, kan enak tuh Bu. Bilang halo Bu, halo Bu. Kayak wong Inggris wae ya, hello. Jadi nggak kok kelihatannya jawab assalamualaikum itu kan kelihatannya indah gitu nggih. Kemudian di rumah juga ketika masuk rumah niku assalamualaikum. Biasanya kalau masuk rumah assalamualaikum itu malah diecek, tumben mensalam. Malah ngoten Masya Allah. Jadi kita saling support, mungkin bapaknya salam, ibunya jawab. Anaknya pulang sekolah diajari, kalau mau masuk rumah niku salam. Gitu nggih. Ya. Jadi itu tadi ya hubungan kita, amalan-amalan sunnah hubungan kita dengan manusia. Ya, jadi tadi kesimpulan apa Bu? Ya, agar kita dicintai Allah Subhanahu wa taala tadi ada 4 poin Bu. Apa saja Bu? Istiqomah dalam ibadah-ibadah wajib kita. Ya, ibadah wajib itu ada 2 juga hubungannya dengan ya Allah belum nyampe berapa menit nih Bu. Hubungannya dengan Allah, ya. Kemudian dengan manusia. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan apa? Amalan sunnah. Amalan sunnah itu juga ada 2. Yang satu hubungannya dengan Allah, yang kedua hubungannya dengan manusia. Maka kemudian kalau kita itu sudah dicintai oleh Allah, terus kira-kira apa ganjaran kita, Bu? Apa yang akan kita dapatkan? Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ini tadi hadisnya sebenarnya belum selesai. Allah melanjutkan firman-Nya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu akan membimbing telinganya, akan membimbing matanya, akan membimbing tangannya, akan membimbing kakinya. Kenapa dibimbing Bu? Biar benar, agar hamba yang dicintai tadi senantiasa menggunakan matanya, senantiasa menggunakan telinganya, menggunakan kakinya, tangannya untuk kebaikan. Jadi dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjadi orang baik dan terus dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Purun nggih. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niki jam 5:30 masih 20 menit nih. Mungkin kita buka sesi pertanyaan mawon.
Karena materi sudah habis Bu, soalnya saya nyiapinnya sebentar. Ibu, monggo kalau ada pertanyaan, silakan.